Halo, perkenalkan nama saya Rio Prasetyo Marpau dengan NIM 26050120140047 dari program studi Oceanografi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari hidrodinamika, yaitu gerak elemen fluida. Sebelum masuk ke materi, perlu kita mengenal apa itu fluida. Nah, fluida itu sendiri merupakan zat yang dapat bergerak dengan elemen fluida yang ditentukan oleh gerak partikel-partikelnya. Fluida juga merupakan zat yang tersusun atas partikel-partikel penyusunnya. Nah, fluida itu dapat bergerak. Gerak fluida sendiri ditentukan oleh gerakan dari partikel-partikelnya. Lalu, gerak fluida adalah aliran fluida yang ditandain dengan medan vektor kecepatan dalam ruang 3 dimensi di dalam kerangka mekanika kontinu. Arus streamline, straight line, dan path line merupakan garis-garis medan yang dihasilkan dari deskripsi medan vektor dari arus. Nah, dari gerak fluida itu terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama streamline, yang kedua straight line, yang ketiga path line, yang keempat stream tube. Pertama, streamline. Streamline merupakan garis tangensial pada setiap titik, pada kecepatan dan pada waktu tertentu yang mempunyai syarat tidak berpotongan satu sama lainnya, atau sembarang garis yang digambarkan dalam medan aliran di mana setiap garis singgung pada setiap titik dalam garis tersebut menyatakan arah kecepatan aliran. Nah, dari kedua gambar tersebut menunjukkan suatu aliran fluida yang berada di dalam tabung yang memiliki vektor kecepatan, di mana di dalam tabung tersebut terdapat aliran-aliran fluida yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Ketika aliran fluida tersebut mengalir melalui tabung, disitulah letak streamline. Lalu masuk yang kedua, straight line. Straight line merupakan garis yang menghubungi semua partikel yang telah melewati posisi Euler yang benar dan tepat, atau bisa juga dibilang sebagai gabungan garis atau lintasan dari sejumlah partikel yang mengalir, di mana identitas partikel sudah diketahui dan partikel tersebut pernah dilewati titik yang sama. Jadi pada kedua gambar ini menunjukkan suatu molekul yang berada dalam suatu pipa yang diberi lubang di ujungnya untuk memberi jalan fluida masuk. Ketika waktu sama dengan 0, fluida tersebut berada di luar, belum diberi tekanan. Ketika tekanan masuk dan waktu sama dengan 1, molekul A mulai masuk ke dalam tabung tersebut dan molekul B baru akan memasuki tabung tersebut. Nah, ketika waktu sama dengan 2, molekul A bergerak ke bawah dan molekul B menggantikan posisi yang telah dilewati. Disitulah straight lines berada. Dan ketika waktu sama dengan 3, terjadi lagi pergeseran yang menunjukkan molekul A bergerak ke arah selanjutnya dan molekul B menggantikan posisi molekul A, dan begitu seterusnya. Dari pergerakan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa straight lines adalah garis yang menghubungkan semua partikel yang telah melewati posisi Euler yang benar dan tepat. Lalu yang ketiga adalah path line. Nah, path line sendiri merupakan garis jejak atau jejak partikel sebagai fungsi waktu. Path line juga dapat dikatakan garis yang dilalui partikel tertentu dalam suatu periode atau lintasan yang dibentuk oleh sebuah partikel yang bergerak dalam aliran. Nah, dari kedua gambar tersebut ada 2 molekul dalam suatu pipa, molekul A dan molekul B.
ketika molekul tersebut diberi tekanan waktu sama dengan 1, molekul bergerak sehingga menimbulkan perpindahan posisi pada molekul dan meninggalkan jejak yang telah dilewatinya yang digambarkan pada gambar di atas garis merah. Disitulah letak path line. Ketika waktu sama dengan 2, molekul bergerak lagi ke arah seperti gambar yang tertera, sehingga menimbulkan path line baru. Lalu yang terakhir ada stream tube. Nah, stream tube itu merupakan garis-garis streamlines yang berada pada satu pipa yang membentuk suatu aliran pipa di dalamnya dan memiliki kecepatan vektor. Stream tube juga dapat dikatakan sebagai gabungan dari streamline, streak line, dan path line gitu. Nah, dari gerak utama elemen fluida terdapat 3 macam gerakan, yaitu ada gerak translasi, ada gerak deformasi, dan gerak rotasi. Kita masuk ke bagian gerak translasi. Gerak translasi terjadi pada gerak partikel fluida yang homogen atau pergerakannya tidak disertai dengan perubahan kecepatan, sehingga partikel fluida hanya berpindah tempat dan tidak berubah bentuk. Dapat dijelaskan dari gambar tersebut di mana titik-titik seperti titik A dan B dan C hanya berpindah posisinya, namun pada bidangnya tidak berubah bentuk. Begitu. Lalu kita masuk ke deformasi. Nah, deformasi tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada deformasi linear atau dilatasi dan juga deformasi sudut. Yang kita masuk yang pertama, yaitu deformasi linear. Deformasi linear atau volumetric deformation atau bisa juga disebut dengan dilatasi. Pada gerakan ini terjadi perubahan bentuk atau shape tanpa terjadi perubahan orientasi atau rotasi dari elemen-elemen yang ada. Jadi bidang yang pada awalnya tegak lurus terhadap elemen akan tetap tegak lurus, namun hanya bertambah besar ataupun panjang. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari gerak dilatasi, di mana kita dapat melihat pada awalnya bentuk dari elemen tersebut pada awalnya berbentuk persegi panjang. Namun setelah terjadi perubahan, elemen tersebut berubah panjangnya ataupun berubah besarnya, begitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, proses dilatasi ini terjadi pada gerak air dalam pipa yang mengerucut sehingga memiliki perbedaan luas di hulu dengan luas di hilir. Dapat ditunjukkan dari gambar yang kedua. Nah, gerak dilatasi ini atau deformasi linear jelas berbeda dengan gerak translasi karena adanya perubahan ukuran panjang pada objek cairan yang diteliti. Nah, perubahan itu terjadi dikarenakan adanya variasi komponen kecepatan dengan arahnya. Variasi yang terjadi adalah adanya perubahan besar kecepatan dalam satu arah sumbu di titik yang berbeda. Perubahan dilatasi ini dapat digambarkan dengan persamaan laju perubahan deformasi, yaitu perubahan kecepatan terhadap ruang pada sumbu X, atau rata-rata perubahan sepanjang dx akan sama dengan percepatan konvektif pada sumbu X.
dan perubahan kecepatan terhadap ruang pada sumbu Y atau rata-rata perubahan sepanjang dy akan sama dengan percepatan konvektif pada sumbu Y. Nah, dengan kata lain, agar dilatasi bisa terjadi, harus terdapat perubahan kecepatan arah suatu sumbu terhadap perubahan titik pada sumbu yang searah dengan kecepatan tersebut. Nilai perubahannya dapat bernilai positif ataupun negatif. Jika sebuah partikel melakukan deformasi linear, maka ia akan tertarik dan terjadi perubahan volume dari partikel fluida. Nah, laju partikel yang melakukan deformasi linear disebut dengan volumetric dilatation rate atau dapat disebut dengan laju perubahan dilatasi linear. Kita lanjut. Sebelum dilanjut, ada pun contoh dari deformasi linear. Jadi, misalkan ada sebuah bidang ABCD memiliki ukuran AB yang sama dengan CD. Nah, bidang tersebut mengalami deformasi linear apabila ukuran AB ataupun CD mengalami perubahan. Nah, perubahan itu dapat berupa bertambah atau berkurangnya luas bidang ABCD tersebut tanpa disertai perubahan sudut-sudut awal yang dimiliki pada bidang tersebut. Begitu. Lalu kita lanjutkan ke deformasi sudut atau deformasi angular. Nah, deformasi sudut itu merupakan gerak yang menyebabkan distorsi elemen yang pada awalnya bidang tersebut tegak lurus menjadi tidak tegak lurus lagi. Nah, perbedaan deformasi sudut dengan dilatasi yang sebelumnya adalah pada hubungan komponen kecepatan dengan arahnya. Nah, pada deformasi sudut terjadi perubahan sudut dalam transformasi bentuknya, sehingga bentuknya tidak simetris lagi, seperti yang ada pada gambar. Nah, untuk menentukan laju perubahan deformasi sudut yang terjadi, harus ditentukan perubahan kecepatannya, serta persentase perubahan segmen terhadap waktu. Apa sih itu perubahan segmen? Nah, perubahan segmen itu adalah perbandingan segmen dengan radius. Hal ini terjadi dikarenakan komponen kecepatan memiliki besar yang berubah dan tidak bergantung pada arah yang sejajar. Nah, dari deformasi sudut ini mempunyai syarat untuk terjadinya deformasi sudut, yaitu jika nilai kecepatan suatu sumbu bergantung pada fungsi dari sumbu yang lainnya, sehingga akan menyebabkan adanya ketidaksimetrisan. Sebagai contoh, deformasi sudut ini dapat dilihat dengan berubahnya bentuk simetri dari bidang awalnya. Misalnya bidang CDF berbentuk persegi. Nah, setelah ia mengalami deformasi sudut, bidang tersebut mungkin dapat berubah bentuk menjadi jajar genjang yang pada awalnya persegi. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan kecepatan suatu sumbu yang merupakan fungsi dari sumbu yang lainnya. Kita masuk ke gerak yang terakhir, yaitu gerak rotasi. Gerak rotasi merupakan gerak yang hanya berputar, merubah koordinatnya saja tanpa merubah bentuk ataupun distorsi. Nah, rotasi ini juga memiliki syarat untuk terjadi. Nah, syarat dari rotasi ini adalah jika kecepatan suatu sumbu adalah fungsi dari sumbu-sumbu yang lainnya. Jadi sebagai contoh, kecepatan pada arah sumbu X yang merupakan fungsi dari sumbu Y dan sumbu Z. Nah, salah satu contoh gerak rotasi adalah fluida yang menuruni jeram yang curam. Nah, pada bagian atas, tepat sebelum fluida meluncur turun, fluida tidak mengalami gerak rotasi karena aliran fluida perbedaan kecepatannya tidak terlalu besar. Nah, setelah fluida berada di posisi yang lebih curam,
gerak rotasi ini terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kecepatan akibat gesekan dengan dinding. Secara ringkas, perubahan posisi elemen fluida dapat dilihat dari faktor-faktor dilatasi, yaitu deformasi sudut dan rotasi. Nah, faktor dilatasi ini adalah komponen-komponen dari gradien kecepatan. Komponen deformasi sudut adalah penjumlahan antara perubahan kecepatan terhadap sumbu yang berlawanan. Misalnya, kecepatan U terhadap sumbu Y ditambahkan dengan kecepatan V terhadap sumbu X. Nah, komponen rotasi adalah pengurangan antara perubahan kecepatan terhadap sumbu yang berlawanan. Oke. Menurut hukum Newton, perubahan gerak suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan arah diberikannya gaya. Pada hidrodinamika, hukum ini pun berlaku, yang artinya gaya-gaya yang bekerja harus selalu bernilai sama dengan gaya inersianya. Sekian dari saya, apabila saya salah kata mohon maaf. Terima kasih.